Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Isole TV. Kali ini kita jalan-jalan ke Benteng Sombopu yang merupakan situs sejarah peninggalan kerajaan Goa atau Kesultanan Goa. Benteng ini merupakan saksi sejarah di mana Goa kala itu mengalami kekalahan dari VOC. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih benteng ini, kita akan melihat dari dekat struktur bangunan atau model benteng yang digunakan oleh Kesultanan Goa di kala itu. Sini ya kemungkinan besar ini adalah jalur pintu masuk ke benteng. Ini sebenarnya ini bagian di dalam ya guys. Ini bagian di dalam benteng. Ini ada benteng ke sana. Nah, boleh jadi bagian depan benteng itu adalah di sana guys, yang di belakang daripada papan itu. Kita kesulitan di sini karena kebetulan pemandunya tidak ada. Jadi kita akan lihat saja sambil berjalan. Nah, ini guys, sepertinya ini memang bagian depan dari benteng. Nah, menurut beberapa literatur, tembok benteng ini sebenarnya ada sekitar 30, menghampiri 30 meter ya guys. Menurut sejarahnya seperti itu. Namun karena setelah saat peperangan terjadi, benteng ini hancur sehingga tingginya masih tersisa seperti ini. Nah, dulunya ini di bawah ini adalah parit yang sengaja dibuat oleh Kesultanan Goa pada saat itu untuk membentengi diri dari serangan musuh guys. Nah, arah kedatangan tentara VOC pada saat itu diperkirakan dari arah sana. Di sana itu kan ada laut, di sana ada muara Jeneberang, dan tempat berlabuhnya kapal-kapal perang di saat itu ya di sana. Nah, ini kalau melihat dari depan ya seperti ini. Ini sekalipun benteng ini berada di bagian belakang benteng, namun sepertinya ini adalah bagian depan karena benteng ini berada di berdekatan dengan muara. Ya, gitu. Sepertinya suasananya. Ya. Kemudian struktur bangunan ya tebalnya seperti ini guys. Mungkin ada sekitar 1,5 meter ya. Yang struktur batu dulu seperti ini modelnya. Kembali ke arah sana ya, kita bisa membayangkan bagaimana tingginya benteng, bagaimana kokohnya benteng di kala itu ya. Ini tebal sekali guys, ini lebih tebal lagi nih. Ini yang membentengi pasukan-pasukan Goa di kala itu ya. Nah, yang di sana itu
disebutkan dalam beberapa literatur bahwa di sanalah para petinggi-petinggi kesultanan pada saat itu bermukim. Nah, di sini ada tempat tinggalnya mereka. Nanti kita ke sana, guys. Ya. Kita kembali ke bagian di dalam dulu. Dari arah dalam pertahanan kita melihat puing, ya, atau sisa-sisa reruntuhan benteng. Ini guys, ini ternyata berapa lapis ya, berapa lapis tembok yang ada di sini. Nah, dulunya ini menurut beberapa literatur lagi bahwa menyusun batu-batu bangunan seperti ini dicampur dengan telur ayam, guys. Ya entahlah seperti itu literaturnya, tapi mungkin benteng ini sudah mengalami beberapa kali renovasi sehingga yang kelihatan di situ adalah semen, ya. Nah, ini juga terlihat masih ada parit, guys. Ini bekas parit yang mungkin saja pada saat itu sengaja dialirkan air ke sana supaya musuh ketika menyerang ke sini tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam area benteng, karena di situ selain tembok yang besar, tembok yang tebal, di sini air itu akan menyulitkan musuh untuk leluasa masuk ke area benteng. Jadi bangunan benteng ini masih ke sana, guys. Nah, di sini sepertinya terputus dan ini dulunya bersambung ke sana, ya. Cuma karena puing-puingnya masih tersisa sampai di sini saja. Kita lihat. Nah, di sana itu adalah muara Sungai Jeneberang yang menghubungkan dengan Selat Makassar, guys. Jadi dulunya kapal-kapal perang VOC itu bersandar di sana, kemudian menyerang ke sini. Tetapi karena kokohnya bangunan ini, ya, tebalnya bangunan ini, mereka sulit melumpuhkan pertahanan Kesultanan Goa di kala itu, ya. Dalam beberapa buku sejarah juga dijelaskan bahwa VOC di kala itu pertama kali menyerang itu gagal, membutuhkan waktu beberapa minggu untuk bisa menaklukkan Kesultanan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin ketika itu, ya. Itu di era tahun 1660-an, ya. Kesultanan Goa ini dikalahkan oleh VOC ketika pasukan VOC bergabung dengan beberapa atau ratusan pasukan dari kerajaan Bone dan Tidore. Dan di saat benteng ini lumpuh atau berhasil dikalahkan oleh VOC, ditempuhlah perjanjian Jongaya di tahun 1667. Namun beberapa poin daripada perjanjian itu menurut sejarah Sultan Hasanuddin tidak terima, sehingga mereka melakukan kembali perlawanan, namun dikalahkan lagi pada saat itu dan melarikan diri, dan Sultan Goa bersama sisa pasukannya melarikan diri ke Kale Goa. Kemudian Sultan Hasanuddin wafat di 1670 atau 1770, ya. Inilah area
dalam dari Benteng Sombopu ya. Di sini dulu ya selain sebagai daerah pertahanan juga merupakan pusat dagang di Nusantara bagian timur. Disinilah pedagang-pedagang dari Bugis bahkan pedagang asing itu mengincar tempat-tempat ini. Bahan paling utama yang diperdagangkan di kala itu adalah rempah-rempah. Nah, kemudian pokoknya hasil bumi lah. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana dulu benteng ini menjadi pusat kota Kesultanan Goa di kala itu. Ini dulu katanya ramai, seperti apa kita tidak tahu, kita hanya bisa membayangkan. Kemudian pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Eropa dulu katanya membangun perkantoran di sini untuk menampung, juga membangun gudang ya untuk menampung rempah-rempah lalu dibawa ke negara asal mereka. Kita lihat lagi dari dekat teman dalam. Assalamualaikum. Ini apa ya? Saya tidak tahu ini apa. Ini bangunan sisa makam atau apa? Nah, bisa jadi juga ini adalah bagian gerbang dari benteng ini ya, karena ini menghadap langsung ke laut. Nah, bisa kita lihat dari jauh itu kapal-kapal nelayan ya. Sekarang muara Sungai Jeneberang itu dihuni oleh kapal-kapal nelayan guys. Yang dulunya di tempat berlabuhnya kapal-kapal niaga, bahkan kapal-kapal perang di kala Kesultanan Goa ini diserang oleh musuh. Nah, sekarang situs sejarah ini, cagar budaya ini sepi sekali ya. Nah, di sini kita juga dapat melihat bagaimana tebalnya bangunan benteng ini. Ini kukuh sekali ya, kokoh gitu. Lebarnya mungkin sekitar ini 5 meter lebarnya. Meriam apapun sebenarnya ini tidak bisa, senjata apapun yang digunakan tidak bisa menembus jika benteng pertahanan seperti ini. Di dalamnya material-material tanah, kemudian di pinggirnya sepanjang sisi benteng ini menggunakan batu bata. Ini batu bata tempo dulu ya, seperti ini, tebal-tebal. Kemudian puingnya seperti puing. Ini sisa-sisa yang sudah batu yang sudah terpecah. Ya. Hanya tersisa ini saja dari kejayaan Sultan Goa di kala itu. Kemudian belakangan hari benteng ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan di sini dibangun rumah-rumah adat se-Sulawesi Selatan yang katanya ini menjadi objek wisata taman mini ya. Nah, dari bangunan benteng ini, rumah adat yang terdekat itu adalah rumah adat Kabupaten Goa. Nah, ini guys, kita tidak perlu masuk kali ya, karena masih banyak akan kita perlihatkan ke teman-teman semua. Kelihatannya rumah adatnya sudah tidak terurus guys ya. Gerbangnya juga sudah ambruk. Kemudian jalan utama dari Kesultanan Goa dulu itu ya ini, seperti ini. Ini lurus ke pusat benteng di arah timur benteng ini.
Nih, jadi jalannya ini simetris ya, lurus dengan ini ke dalamnya. Tuh. Jadi sini jalur ya, jalur pejalan kaki dulu ya. Nah, kemudian mengarah ke sana. Kemudian di sini ada rumah adat Ujung Pandang, ya rumah adat Makassar mungkin ya. Karena dulu memang Makassar itu pernah berganti nama menjadi Ujung Pandang. Lalu tahun 2000 lalu di saat pemerintahan Gus Dur dikembalikan namanya menjadi Kota Makassar. Kemudian di sini ada rumah adat lagi, guys. Ini rumah adat apa ini? Ya dari jauh itu rumah adat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jadi dulunya waktu Sulawesi Barat masih bergabung ke Sulawesi Selatan, semua kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu juga membangun rumah adat di sini sebagai perwakilan daerahnya. Nah, sekarang sudah menjadi provinsi sendiri ya, guys. Nah, di sini kita kembali ke ada museum yang sempat kita bahas di video sebelumnya, guys. Nah, salah satu yang ramai dikunjungi oleh wisatawan di sini adalah Baruga Sombaupu. Ya, Baruga Sombaupu ini tempat pertemuan, tempat latihan, dan di sini sedang berlatih beberapa sanggar-sanggar seni. Baruga Sombaupu ini berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan Benteng Sombaupu dengan Kota Makassar. Nah, karena ini adalah lokasi wisata, maka lokasi wisata ini dilengkapi oleh tempat ibadah, guys. Jadi Anda yang berkunjung di sini mau beribadah tidak perlu khawatir. Di sini ada masjid. Kemudian ya beberapa pedagang kaki lima juga ada di sini. Jadi untuk sekedar berbelanja kita tidak perlu khawatir lagi jika berkunjung di sini, guys ya. Berkunjung ke Benteng Sombaupu sebenarnya nyaman, guys ya. Di sini suasananya rindang, banyak pohon-pohon yang dibangun di sini. Hanya saja memang tampak tidak terurus, guys ya. Kalau saja ini terurus dengan baik, mungkin Benteng Sombaupu ini akan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari mana saja.